Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita berdoa kepada Allah sebelum Ahilman memulai taklim di pagi hari ini. Ada satu doa yang doa ini diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Doanya berisi tentang agar hati kita ingat terus sama Allah, agar hati kita bersyukur terus sama nikmat dari Allah, dan agar kita dibimbing terus untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mau tahu doanya? Mau tahu doanya? Tahu aja, tahu banget. Cius mie apa? Ayo kita baca doanya, boleh? Boleh ya. Yang mau rekam boleh, silakan ya. Yang mau rekam disiapin kameranya, disiapin videonya. Insya Allah jadi bekal, jadi oleh-oleh yang bisa kita amalkan di rumah kita masing-masing. Insya Allah. AA satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Baca doa ini dianjurkannya setiap selesai sholat atau di akhir sholat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu ingat kepada Allah. Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan nikmat kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Ahilman dapat surprise, kejutan untuk mengisi di Masjid An-Nabawi. Sebenarnya saya nggak tahu ada jadwal di sini hari Sabtu pagi, karena yang saya tahu siang ini saya ada kegiatan dengan para pengusaha di Tangerang. Jadi saya nggak tahu kalau pagi ada kajian di sini, karena saya baru pulang dari Bandung kemarin. Dan ternyata tadi malam dikasih tahu, Ustadz besok pagi mampir dulu di Masjid An-Nabawi. Alah, aya naon saya bilang teh. Perasaan gak punya salah saya teh gitu ya.
Iya, ada kajian katanya dari Rumah Tahfiz Center. Masya Allah, alhamdulillah, izin Allah akhirnya bisa ketemu lagi. Biasanya hari apa ketemu kita? Hari Kamis. Sekarang ketemunya hari Sabtu. Mungkin juga di antara bunda ada yang taunya mendadak, betul? Mungkin yang di rumah juga kaget ada kajian Ahilman di Masjid An-Nabawi. Tapi nggak apa-apa, berarti ini kejutan dari Allah, betul? Tapi saya mau tanya, bosan nggak ketemu Ahilman? Bosan nggak? Capek nggak? Yang capek siapa? Ustaz. Coba saya mau tanya, ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Benar. Saya pastikan dulu ya, ada nggak yang baru ketemu langsung? Ada. Yang Sabtu ini baru ketemu ada? Yang mana orangnya? Berarti ini wajah-wajah baru. Masya Allah. Berarti yang Kamis ya libur dulu tuh. Sekarang ini wajah-wajah baru. Coba yang wajah baru mana yang baru ketemu? Baru ketemu langsung. Tapi di TV pernah lihat, di YouTube ada, di Instagram, di TikTok. Lebih cakep video atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Khawatirnya ada fitnah gitu ya. Tadi kan Ahilman masuk, yang berbisik mungkin yang baru ketemu kali ya. Yang baru ketemu tuh ngobrol sama temennya, ece gitu ya kemarin. Besti apa? Eta Ahilman teh? Iya. Kasetnya, Masya Allah. Iya, itu kata temennya. Tapi yang sampingnya bilang gini, kaset, cuman sayang katanya. Apa? Pendek katanya. Mending nyeri hati ya kan, hati tidak. Ahilman bisa mendengar dari kejauhan juga bisa gitu ya. Mana yang ngomongin saya tahu gitu ya. Makanya tadi teh langsungnya sholawatan, tenang hati saya gitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah, senang, bahagia. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Dan yang paling penting, semua yang hadir makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita pagi ini apa judulnya? Pesan indah untuk suami istri. Istrinya ada di sini, suaminya terus kumaha tuh ya teh? Berarti iya mah pesan indah untuk istri dan suaminya ada di rumah, betul? Saya pastikan dulu, di sini sudah menikah semua. Coba, ada yang belum menikah? Coba, yang belum menikah yang mana? Yang belum nikah ada? Belum berapa kali? Hari ibu mau berapa kali memangnya? Izin ya, untuk yang sudah menikah, ini jadi pelajaran muhasabah untuk rumah tangga kita, betul? Untuk yang belum menikah, ini jadi bekal untuk pernikahan kita, betul? Insya. Jadi baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, insya Allah ilmu ini bermanfaat, betul apa betul? Iya apa iya? Dan kita berharap mudah-mudahan rumah tangga kita berkah dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu sayang, teteh sayang, pernikahan itu atau rumah tangga itu atau pernikahan itu, oke, kelihatan nggak? Ahilman kelihatan? Whiteboard? Lebih penting whiteboardnya atau Ahilmannya?
Saya pastikan itu dulu gitu ya. Pernikahan atau rumah tangga itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa namanya? Mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Apa artinya? Ada dua. Mitsaqan ghalidha itu artinya ada dua. Satu, artinya adalah perjanjian yang agung. Oke. Dua, ikatan yang kuat. Ulangi, rumah tangga atau pernikahan di dalam Al-Quran disebut dengan apa? Mitsaqan ghalidha. Artinya ada berapa? Ada dua. Satu, perjanjian yang agung. Dua, ikatan yang kuat. Jadi rumah tangga itu perjanjian. Perjanjian dengan siapa, Ustaz? Mohon maaf, bukan hanya perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan, bukan hanya perjanjian antara perempuan dengan laki-lakinya, bukan hanya perjanjian antara saya laki-laki dengan ayah perempuan itu, bukan hanya itu. Tapi yang paling besar, rumah tangga itu perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Ahilman menikah, saya mengucapkan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, berarti sesungguhnya hakikatnya saya sedang berjanji kepada siapa? Allah. Berarti poinnya, kalau saya mengatakan saya terima nikah perempuan ini, berarti apa? Mulai hari ini saya akan terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya akan terima kalaupun ada keburukan di istri saya, dan saya akan membimbingnya untuk bisa makin dekat dengan. Jelas atau tidak? Berarti kalau Ahilman menyakiti hati istri, berarti saya menyakiti siapa? Kalau saya mengkhianati istri, berarti saya mengkhianati janji kepada siapa? Jelas sampai di sini? Bukan hanya itu, laki-laki janji, tapi ibu pun sebagai seorang istri, teteh pun sebagai calon seorang istri, maka saat kita menikah, mulai hari ini saya pun berjanji kepada siapa? Bahwa dengan suamiku ini aku berjanji siap dibimbing, siap diarahkan, siap dibawa untuk bisa makin dekat dengan. Berarti di saat itu kalau saya taat sama suami, berarti saya taat sama. Kalau saya hormat sama suami, berarti saya pun patuh kepada. Berarti sebaliknya, kalau ibu tidak taat kepada suami, berarti ibu pun tidak taat kepada. Jelas sampai di sini? Maka rumah tangga itu memang rumit, memang sulit. Kalau mudah, rumah makan kayaknya itu. Betul? Warteg ya, warsun ya. Kalau sederhana, rumah makan apa? Memang ada perjanjian di dalamnya.
Nah, perjanjian itu yang nanti akan menjadikan kita yakin. Saya tidak berani menyakiti hati istri saya. Kenapa? Karena perjanjiannya dengan Allah. Ibu juga tidak berani untuk durhaka kepada suami, karena istri yang durhaka kepada suami berarti dia pun juga berbuat dosa kepada siapa? Allah. Jelas sampai di sini? Maka jangan main-main dengan pernikahan, jangan main-main dengan akad pernikahan, karena itu sesuatu yang suci, perjanjian yang agung. Bukan hanya itu, tapi juga ikatan yang kuat. Jadi kalau sudah menikah, diikat. Maksudnya apa? Berarti seorang istri sangat bergantung kepada suaminya, seorang suami pun bergantung kepada istri. Jadi apa yang ada di istri saya itu juga adalah pakaian saya. Betul? Apa yang ada di saya berarti itu pun pakaian istri saya. Begitu hidup rumah tangga. Maka nanti kalau kita sudah paham rumah tangga itu perjanjian yang agung dan ikatan yang kuat, maka kita harus bisa memahami apa arti daripada rumah tangga yang kita jalani, atau apa hakikat pernikahan yang kita jalani. Ternyata bunda, dari dua ini nanti akan ada konsekuensi di rumah tangga yang harus kita pahami. Apa konsekuensinya Ustadz? Ada 4. Ada berapa? 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa? Oke. Ulangi, rumah tangga itu apa? Ibadah yang paling lama. Ingat ya bunda sayang, teteh sayang, para ayah, para suami, kita tuh di rumah tangga sedang apa? Ibadah. Setiap detak-detik kebersamaan kita itu ibadah. Maka bunda, ketika dulu, karena ini yang udah nikahnya lama ya, bunda dulu suami bunda bilang saya terima nikah dan bunda mendengar itu, maka di saat itu apa yang bunda lakukan dengan suami bunda bernilai apa? Ibadah. Masya Allah. Kalau ibadah berarti ada pahala atau tidak? Kecil apa besar? Kalau ibadahnya berat, pahalanya kecil apa besar? Sekarang Ahilman tanya, rumah tangga teh berat atau tidak? Ada godaan enggak? Tenang. Kenapa jadi curhat begini ini tuh? Banyak. Saya cuma nanya ada atau tidak, banyak katanya. Cuma nanya ada atau tidak, kenapa jadi nafsu kieu tuh? Catat rumusnya. Kalau godaannya berat berarti pahalanya besar, betul? Karena rumah tangga itu ibadah. Emang pahalanya apa? Masya Allah, bunda, teteh, sayang, suami istri, mereka saling menatap ya, bukan melotot. Kade. Suami istri mereka saling menatap dengan penuh kasih sayang, maka tatapan suami istri itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menatap. Bedanya menatap sama melotot? Kan ada tindangannya, kesini. Itu namanya apa? Melihat. Sedikit aja. Bunda, kalau saya ceramahnya kieu we tah. Jadi nya bunda teh katanya di rumah tangga teh. Coba saya mau tanya, bunda lamun Ahilman ceramah nak itu kira-kira bunda balik atau ente? Ada orang ceramah di dia layar tiktokan bareng di tiktok. Jadi kita tehnya padahal jamaah di sini banyak, tapi bunda merasa nggak dihargai yang hadir di sini. Kira-kira bunda nyimak apa enggak?
paling mudah ngomong naon sih ieu teh ujungnya nya jadi cek mulut lieur nu aya mata kuaa dibagi melihat kadang ke sini kadang ke kamera kadang ke kamera kadang ke kamera ahilman tahu bukan buat apa-apa biar bunda tuh merasa aa teh hadir di hati bunda. Matakna punten bunda yang dilihat sama aa jangan kegeeran alas ya aa lihat saya alas ya aa ngeliatin saya jangan aa teh ngebagi pandangannya biar semua merasa dihargai tapi aa nggak bisa lama-lama makanya kalau saya ngelihatnya sebentar jangan dibilang sombong meni sombong aa lihat atau kaabi aa bukan sombong karena kalau kelamaan nanti namanya menatap itu dilihat satu fokus satu tujuan nih kita sieun teh kira-kira kan kalau di eta namina naon menatap itu namanya menatap nah suami istri itu bagusnya apa menatap ibu natap suami ya Allah itu suami saya ya Allah meni hitam wajahnya ya Allah suami saya itu meni mengkhawatirkan ya Allah ya Allah berkerut banget wajahnya nah jadi ibu menatap dengan penuh kasih sayang itu yang kemudian nanti jadi kebaikan tapi beda dengan melotot mah terbuka matanya lebar-lebar sambil kesel tah eta namanya apa bukan melihat bukan melotot tapi menata sok ahilman mau tanya bunda teteh sayang sering nggak tatap-tatapan sama suami alah bohong bunda pernah nggak suami lagi tidur bunda teh ngeliatin natap suami pernah nggak suami lagi tidurnya ya Allah suami mending ngacai gitu eta ya Allah suami ya Allah ini teh suami saya yang lembut hatinya yang mau berkorban buat saya dulu mah suami saya teh kenceng kulitnya sekarang jadi berkerut begini ya Allah dulu mah gemuk sekarang kurus dulu mah tegak sekarang bongkok ya menatap dengan penuh kasih sayang apa tadi pahalanya mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ibadah bukan suami istri bersentuhan kulitnya lihat ibadah bukan bersentuhan tubuhnya apa pahalanya suami istri yang bersentuhan kulit tubuhnya maka sentuhannya menghapuskan dosa di antara keduanya makanya yang jarang disentuh kasihan banget coba Ustaz saya sendiri Ustaz sentuhannya bukan hanya kulitnya sentuhan hati itu lebih besar betul? Ya tapi kan Ustadz ini Ustadz pengen ngambarin begitu besar pahalanya makanya pegangan tangannya kan pahala kan sok itu ya kita ya kalau awal-awal nikah kan gitunya pegangan hati-hati ada atuh nanti atuh kalau atuh nanti itu awal-awal nikah kira-kira udah puluhan tahun sama apa beda mungkin kalau udah puluhan tahun beda kalimatnya punya mata enggak lihat eta aya batu mungkin beda harusnya catat ini karena ini ibadah berarti makin kan mungkinnya punten kalau masih awal-awal kan masih agak kencengnya masih agak enak biasalah justru makin tua makin pegangan makin sentuhan pahalanya makin besar walaupun mungkin udah nggak enak gitu
walaupun mungkin udah rasanya tuh asa beda gitu, tapi pahala. Makanya ayah sok iri sama kakek nenek yang udah puluhan tahun nikah, pegangan tangan tuh masya Allah, itu romantis banget. Pernah saya main di taman, ada nenek kakek berduaan jalan, terus mereka makan suapan. Nenek nanti nyuapin kakeknya, kan siap pesawat mau mendarat, 1, 2, nggak jadi gitu. Itu tuh romantis pisan gitu. Karena bener, kalau udah nenek kakek sifatnya balik lagi ke anak-anak, bener nggak? Itu tuh mahal banget, romantis banget. Makanya dalam pandangan kita, mencium pasangan itu pahalanya besar. Ibu suka dicium nggak? Kok kayak sedih gini jawabannya? Suka dicium? Menisiun gitu. Apa pahalanya? Masya Allah. Puntennya, ini siapin kameranya. Ini buat di TikTok cocok nih, siapin kameranya. Ini catat ya. Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa dicium oleh seorang suami sebagai bentuk kasih sayang. Ada berapa? Ada 5 bagian tubuh istri yang jangan sampai lupa dicium oleh suami sebagai bentuk kasih sayang. Yang pertama, ubun-ubunnya. Yang kedua, keningnya. Yang ketiga, pipinya. Yang keempat, punggung telapak tangannya. Yang kelima, telapak tangannya. Ada berapa? 5. Dari 5 bagian tubuh ini ada keutamaannya. Cium ubun-ubun istrimu agar lembut hatinya. Cium kening istrimu agar dia ingat kepadamu selamanya. Cium pipinya agar dia sayang kepadamu dalam keadaan pun apapun dalam hidupnya. Cium punggung telapak tangannya agar dia mau berbakti kepadamu. Dan cium telapak tangannya agar dia mau melayanimu. Catat, status Kamis malam Jumat itu tuh cocok. Jadi ternyata Ustadz ada keutamaan, ada. Ini baru bagian-bagian tuh, belum yang lain ya. Kalau yang lain mah itu mah mangga we itu mah ya. Itu mah bukan lagi sunnah, wajib itu hukumnya yang lainnya. Enggak, ini coba bagian ini. Coba ibu dicium ubun-ubun, pernah enggak? Matanya keras hatina. Matanya suami kalau istri lagi keras langsung panggil, bunda sini, langsung cium. Lamun keras wae ruqyah sekalian didinya kene. Cium kening. Bunda dicium sama suami kening seneng nggak? Dicium pipi seneng nggak? Ya Allah. Sebaliknya juga sama, bunda kalau suaminya nggak gerak berarti bunda istri yang cium suami kening, ayah gantian, bunda sekarang yang cium ayah gitu. Ustadz, dan suami abi mah naon, pendiam, pasif, lempeng, hambar. Kalau suami kita yang pasif berarti kita yang harus aktif. Bunda bilang, Ustadz, ayah kata si Ahilman nih, liatin videonya, liatin. Langsung gedein soundnya. Ada 5 bagian tubuh istri, dengerin. Kalau bisa dibukanya teh pas di samping telinga suami kita gitu kan. Memang kudu ada ilmu. Tapi bukan hanya itu, ternyata ada pahala. Karena rumah tangga itu apa? Ibadah yang paling lama. Itu baru bab itunya, belum bab sholat berjamaahnya, belum bab ngaji barengnya, belum bab sodakohnya, belum bab taklim sama-sama. Makanya bunda sayang teteh, nanti ya kalau ada kajian lagi tolong diajak suaminya ya. Nanti kita bikin kajian khusus Pak Sutri, mau nggak?
sama Ahilman, mau? Tapi berbayar, mau nggak? Kita pilih tempatnya di mana biar suami istri nya masing-masing disewain kamar ku Ahilman. Jadi hiji biar merenung mereka teh berpikir itu. Berarti bismillah ya. Yang belum menikah Ahilman doain segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, jodohnya baik, lembut hatinya, jodohnya orang kaya, minimal anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguan warisan ya mah udah kebayang gitu. Bismillah bunda sayang, teteh sayang, yuk ulangi. Rumah tangga itu apa? Ibadah yang paling lama. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Masya Allah. Apa? Sekolah yang paling lama. Setuju nggak kalau di rumah tangga itu sekolah? Kalau sekolah berarti tempat apa? Belajar. Setuju nggak di rumah tangga tempat belajar? Banyak ilmunya nggak? Oh, belajarnya setiap detik, setiap saat. Betul? Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti rumah tangga tempat belajar. Betul? Kalau mau naik kelas, biasanya harus ikut apa dulu? Pertanyaannya, rumah tangga ada ujian apa enggak? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Kalau ujiannya banyak berarti jenjangnya, catat, mungkin sudah S3, mungkin sudah S2, mungkin sudah S1, dan boleh jadi Allah tingkatkan kelas kita menemukan yang terbaik dengan ujian-ujian yang berat. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf, saya harus katakan ini, mohon maaf ya, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada masalah. Kalau rumah tangga tidak ada masalah, namanya bukan rumah, tapi rumah. Tapi Ustaz, rumah tangga Abi mas sedih terus. Jangan-jangan bukan rumah tangga. Kalau sedih terus namanya rumah duka, itu namanya tuh. Ahilman percaya masalah pasti ada, betul? Ujian pasti ada, iya. Tapi jangan pernah menutup bahwa kebaikan nikmat pun pasti ada. Maka kalau ada yang bilang, aku mau rumah tangga tuh nggak pernah bahagia. Bener apa salah? Bener apa salah? Kalau ada orang yang bilang, rumah tangga aku mah nggak pernah bahagia. Bener apa salah? Salah. Memang iya sayang besti, rumah tangga iya memang ada masalah, tapi juga jangan nutupin dong kalau ada kebaikan nikmat, betul? Dan ingat, rumah tangga sakinah bukan rumah tangga yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang dia dapatkan. Betul? Sok AA mau tanya, kira-kira rumah tangga Ahilman ada masalah atau tidak? Kata siapa? Ini masalah Anda nih ya. Masalah Anda teh sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita. AA punya masalah, iya atuh pasti. Izin, ada rumah tangga yang diuji sama pasangannya, ada nggak? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya, ada? Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama adik kakak iparnya, ada? Yang mana orangnya? Pasangannya baik, orang tuanya baik, adik kakak iparnya baik, diuji sama anak-anaknya, ada tidak? Pasangannya baik, orang tuanya baik, adik kakak iparnya baik, anaknya baik, diuji sama tetangganya, ada? Ada?
semuanya baik, diuji sama circle pertemanannya. Ada mungkin circle sahabat suami kita, mungkin sahabat istri kita, diuji. Semuanya baik, diuji sama hutangnya. Ada hutangnya, bukan hutang dia tapi hutang pasangannya. Ada nggak? Semuanya baik, nggak punya hutang, dikasih sakit keluarganya. Ada tidak? It's a life. Apa? It's a life. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu. It's a life, itulah hidup. Tidak ada satupun orang yang hidupnya baik-baik saja, tidak. Semua orang pasti menemukan titik barangkali tidak baik-baik saja. Cuman bedanya ada yang kelihatan punya masalah, ada yang tidak kelihatan punya. Kelihatan punya masalah tidak? Kelihatan capek nggak? Kelihatan lapar nggak? Ahilman tuh kalau ke Tangerang tuh biasanya suka nyambung, karena kan saya di rumahnya di Bogor, jadi agak jauh sebenarnya. Makanya kalau nggak ada kegiatan lain tuh agak berat. Makanya biasanya siangnya di Tangerang pasti ada. Nah, siang ini kayak ada pengajian para pengusaha di Tangerang, saya ke Tangerang, paginya ke sini, jadi mampir. Nah, ibu kalau mau ketemu saya tiap hari ke Bogor, di Bogor, main ke rumah tuh, mau nggak? Jangan pusing lah. Doakan ya, doakan Ahilman, mudah-mudahan dikasih kesempatan, rumahnya cepet jadi, pesantrennya juga cepet jadi, insya. Saya dari bunda mah cuman butuh doa. Butuh apa? Mau nggak main ke Bogor? Diongkosin? Dikasih busnya? Dikasih makannya? Ari anda teh saha? Mending ngarepotkeun kieu ieu teh rek. Dan bunda jujur ya, buat saya kalau kajian tuh kayak, buat saya ya kayak healing tersendiri gitu. Jadi saya kalau lagi riwe, lagi apa, udah kajian aja, ketemu ibu-ibu gitu ya. Jadi saya suka mikir gini, ya Allah, seberat apapun masalah saya, ternyata masalah mereka lebih besar dibanding saya, ya Allah. Jadi saya tuh tenang aja gitu. Jadi kalau saya punya masalah tuh lihat ibu-ibu, oh ya Allah, menikarunya kia wajah-wajah, ini wajah-wajah tersakiti ya Allah yang ada di sini. Jadi buat saya ibu tuh adalah penenang hati saya, karena masih banyak orang yang lebih punya masalah dibanding saya gitu. Gak bercanda. Jadi bunda sayang, teteh sayang, para ayah, para suami, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Berarti masing-masing sedang belajar untuk naik kelas, betul? Sama kayak gini, buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Coba. Buaya itu adanya di air yang beriak apa air yang tenang? Berarti kalau hidup kita merasa kerasanya tenang-tenang aja, kalau rumah tangga kita kayaknya tenang-tenang aja, berarti ada apa? Jadi ke situ kesimpulannya. Jadi kalau rumah tangga kita kerasanya kok kayak baik, kok kayak fine-fine aja gitu, dingin gitu, kayak hati-hati. Boleh jadi ada satu persoalan yang mungkin suaminya nggak berani bicara, istrinya nggak berani bicara, ujungnya dipendam masing-masing, malah jadi sakit hati untuk keduanya. Saya pernah menemukan rumah tangga yang kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata masing-masing punya perasaan yang tidak bisa diungkapkan selama ini. Ada misalnya seorang suami yang sakit hati gara-gara orang tua istrinya, tapi dia nggak berani bilang, hanya memendam. Ya udah, saya sakit. Ujungnya apa dilampiaskan? Ujungnya dia melampiaskan kepada istrinya. Jadi biasa aja gitu, nggak sayang-sayang banget, karena sakit hati sama siapa?
orang tua istri. Ternyata juga ada seorang istri yang jadi setengah-setengah melayani suami karena sakit hati karena omongan ibu suaminya. Dipendem itu lama-lama. Berarti kelihatannya bukan tidak ada masalah, masalah ada, tapi keduanya tidak mau belajar dari masalah yang ada. Betul? Makanya ingat, dari awal kita sepakati, ayah, kamu nggak sempurna, aku nggak sempurna. Karena kita tidak sempurna, makanya kita disatukan agar kita jadi sempurna. Makanya ingat ya, bunda nggak bisa bilang begini, gimana ya caranya biar suami aku nggak ada masalah? Gampang, nikahi sama malaikat. Karena hanya malaikat yang berpotensi tidak punya salah. Selama suami ibu manusia, berarti suami ibu masih punya potensi untuk berbuat salah. Sama, Ustadz, gimana istri saya biar jadi istri yang tidak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Istrimu itu siapa? Manusia. Kalau istrimu masih manusia, berarti masih punya potensi salah. Makanya rumah tangga itu sekolah, tempat belajar yang paling lama. Ada orang yang bertahan dengan sekolahnya, ada orang yang memilih ganti fakultas, ganti jurusan, karena udah nggak nyambung barangkali. Betul? Berarti pertanyaannya, cerai itu boleh atau tidak? Boleh, tapi ingat, perceraian itu dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Dan ingat, perceraian adalah titik terakhir setelah kita tidak menemukan kebaikan di antara keduanya. Jadi kalau alasannya, Ustadz, rasanya udah nggak ada lagi kesepakatan di antara kita, udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa komunikasi, udah nggak bisa diajak ibadah, udah susah gitu, ya susah. Barangkali harus ganti fakultas, harus ganti kampus, harus ganti jurusan agar kita bisa menemukan kebaikan. Betul? Yang tidak boleh alasannya sepele. Kita pengen makan sate, suami kita pengen makan bakso. Sate, bakso, sate, bakso. Udah, kita cerai aja. Itu yang kan, jangan hal-hal sepele, jangan. Yang satu pengen ke Tang City, yang satu pengen ke Bintaro Exchange Mall misalnya, satu pengen ke Ayon. Tang City, Ayon. Udah, kita udah beda jurusan sekarang. Kamu ke Ayon, aku ke Tang City. Kita cerai aja. Nah, jangan. Kalau urusannya dunia jangan kayak begitu. Ibu suka begitu kadang-kadang tuh. Kesel dikit, udah. Suka kita waktu dulu kita pacaran gitu tuh. Waktu kita deket-deket sama orang tuh, naik mobil berantem, turunin aku sekarang. Turunin. Direm, turun, pasti turun kan, kamu tega ya sama aku tuh, kan jadi liar sorangan ya, nitah sorangan, jawab sorangan. Emang itu perempuan begitu, betul kan? Ibu teh sok keluar, kan mau kondangan, ayah, mamah teh cocoknya pakai warna biru apa merah gitu. Cek si ayah teh biru, kata si bunda merah juga bagus. Kok nanya, jawab sorangan gitu. Udah, bunda tahu 1 jam ke depan keluar kamar pakai baju warna kuning. Coba, merahnya nggak ada, birunya nggak ada. Kenapa Ahilman tahu? Karena Ahilman yang paling ganteng di rumah saya. Iya, istri saya 1. Pasti kan ya, untuk sementara kan ya kan, kita mah nggak tahu atau takdir ke depan seperti apa. Jangan menolak takdir kita teh. Coba Ahilman tanya, boleh nggak Ahilman nikah lagi? Hari ibu siapa yang ngelarang saya? Istri saya 1, anak saya 3, semua perempuan. Anak saya yang pertama 9 tahun perempuan, anak yang kedua 5 tahun perempuan, anak yang ketiga 3 tahun perempuan.
Jadi saya sama Allah dikasih nikmat perempuan di samping saya, dan itu luar biasa. Anak saya yang pertama wajahnya mirip ibunya, kelakuan bapaknya. Anak saya yang kedua wajah mirip bapaknya, sifatnya ibunya. Anak yang ketiga, ini ujian ini, wajahnya mirip bapaknya, kelakuannya mirip bapaknya. Itu anak yang ketiga tuh. Itu masing-masing ujian. Dan ibu kadang-kadang suka bilang begini, puntennya, punten, kalau anak kita soleh bilangnya mirip mamahnya. Kalau anak kita agak-agak kurang, Ustadz ini mah kayak bapaknya Ustadz, agak-agak telmi sedikit ini mah Ustadz. Ingat masing-masing kan sekolah belajar, betul gak? Saya belajar tentang banyak perempuan, dari anak saya, dari istri saya. Ngerti banget apa yang diperhatikan. Makanya bunda kalau dengar ceramah kita mungkin lebih dekat dengan perempuan, karena saya mencoba mempraktekkan apa yang di rumah saya. Dan itu memang ujiannya luar biasa. Makanya seorang suami, bagaimanapun keadaan istrimu, sabar, karena ini adalah sekolah yang paling lama. Betul? Istri juga sama, yang namanya laki-laki itu pasti beda juga karakternya. Maka balik lagi, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat apa? Belajar yang paling lama. Kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Insya Allah. Yang ketiga, rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Apa? Waktu bersama yang paling lama. Bunda izin tidur sama orang tua, izin ya. Bunda waktu kecil tidur sama orang tua, punten, paling maksimal sampai 5 tahun 6 tahun, betul? Setelah itu tidurnya misah. Setuju? Tapi bunda bisa tidur dengan suami bunda sampai berapa tahun? Selama bunda bersama bisa sampai puluhan tahun bunda tidur bersama, betul? Bunda dulu waktu kecil, punten, mungkin gak pernah ada perasaan ingat sama orang, betul? Karena bunda ketemu dengan pasangan setelah dewasa dan Allah kasih rasa, maka yang terjadi biasanya di hati ini selalu tersimpan ingatan kepada pasangan kita. Misal bunda jalan-jalan ke mall, bunda teh mau beli baju buat bunda atau jilbab buat bunda. Singkat cerita, waktu jalan-jalan ke mall teh bunda lihat ada pakaian kemeja laki-laki. Pernah nggak merasa begini? Tiba-tiba bunda lihat kemeja laki-laki terus bilang begini, kayaknya kemeja itu buat suami aku bagus deh. Bunda mau beli jilbab, belok dulu beli kemeja buat suami bunda. Pernah nggak kayak begitu? Sampai bunda nggak jadi beli jilbab buat bunda karena waktunya habis buat beliin kemeja buat siapa? Itu namanya rasa yang nggak dikasih sama orang lain. Pernah begitu nggak? Enggak. Kalau enggak berarti ada masalah rumah tangganya ini. Bunda pernah nggak? Bunda lagi makan, bunda kepikiran, kira-kira si ayah udah makan belum ya? Pernah nggak begitu? Bunda teh lagi mau makan, tiba-tiba berhenti dulu, dipoto dulu, foto, di share ke si ayah. Ayah, kata si ayah, kenapa bunda? Enggak, cuma ngirim makanan aja ini mah. Kita suka nanya, ayah udah makan belum? Kalau belum bunda bungkusin satu ya buat ayah. Pernah nggak kayak begitu? Itu yang ngasih siapa rasanya? Bunda pernah nggak begini? Lagi di rumah, tiba-tiba bunda tuh begini, kayaknya makan bakso enak deh. Terus bunda teh WA deh, WA suami bunda, WA bunda teh, WA suami bunda, WA. Terus tiba-tiba udah dikirim. Setelah itu diam aja. Ternyata suami bunda teh HP-nya mati. HP-nya mati. Suami bunda
pulang dari kantor kepikiran, kayaknya beliin bakso buat istri enak deh. Akhirnya suami bunda beliin bakso 2, 1 buat dia, 1 buat istrinya. Sampai ke rumah, assalamualaikum, ayah pulang. Kata istrinya, waalaikumsalam. Kata si ayah, surprise. Bawa apa? Bakso. Ngasih apa? Bakso. Kata si ayah, bunda, ayah beliin bakso buat bunda, ini bakso kesukaan bunda, surprise. Kata si bunda, surprise apa? Kan tadi saya WA sama kamu untuk beliin. Kata si ayah, enggak, orang HP saya mati dan saya nggak baca WA dari kamu. Kata istrinya, kok bisa sama sih perasaan kita? Kok ayah tahu sih kalau bunda mau bakso? Itu namanya apa? Rasa. Yang ngasih siapa? Rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Suami bunda sakit, bunda mikirin nggak? Jangan-jangan enggak lagi. Ya Allah, cabut nyawanya ya Allah. Bunda kan suka begitu ya. Suami bunda sakit kadang-kadang, ya Allah, si ayah sakit. Ya Allah, daripada si ayah sakit mendingan tetangga aja yang sakit. Kalau anak bisa mendingan kita yang sakit, kalau suami mah enggak kan, enggak kan. Suami sakit, kita tuh kepikiran banget. Itu yang ngasih siapa? Allah. Makanya punten, kalau rasa itu sudah mulai berubah, berarti ada keadaan di rumah tangga yang harus kita evaluasi. Saya ulangi, kalau ada rasa-rasa yang mulai berubah, Ustadz, mulai kok iya ya, kenapa kok ada yang beda, berarti ada yang perlu dievaluasi. Apa evaluasinya? Mungkin waktu bersamamu yang kurang. Waktunya banyak, tapi mungkin kualitas waktunya yang tidak banyak. Ada istilah serumah tapi tidak sejiwa. Tinggal bareng di rumah, iya, tapi jiwanya pergi kemana-mana. Kenapa? Karena masing-masing boleh jadi sibuk dengan urusannya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, sehingga dia tidak punya waktu untuk mendekat kebaikan bersama pasangan. Ustaz, suami saya ada di rumah, tapi kayak nggak ada. Setan maksudnya kumaha ieu teh? Jin atau kumaha ieu teh? Henteu, ayah di rumah tapi tubuhnya di rumah, hatinya nggak di rumah. Jangan-jangan suami bunda juga merasa begitu. Istri saya ada di rumah tapi hatinya jangan-jangan nggak di rumah. Pertanyaannya bukan hatinya nggak di rumah, mungkin nyamannya bukan lagi di rumah itu. Mikir. Jangan-jangan begitu. Ini masalahnya apa? Mungkin kita lupa dengan mitsaqon ghalidho yang kita sepakati di awal. Maka gimana? Ingat, rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Ayah sayang, mungkin kita tuh udah jarang jalan bareng, kita tuh udah jarang makan bareng, kita tuh udah jarang mungkin tidur bareng. Maksudnya apa? Berkualitas. Ada namanya pillow talk, ngobrol sebelum tidur. Jangan-jangan sebelum tidur udah jarang ngobrol lagi. Mikir ece, ngelamun ya teh. Ustaz gak mikir ya. Jangan-jangan saking sibuknya dakwah, saya nggak punya waktu ketemu sama istri saya, nggak punya waktu untuk ngobrol sama istri saya. Jangan-jangan Hilman, kamu ngomongin rumah tangga, jangan-jangan istri kamu pun nggak tahu perasaannya seperti apa. Ini teh mikir Ustaz teh ya teh. Jadi masing-masing saling berpikir. Makanya saya alhamdulillah ya bunda, alhamdulillah punya istri itu masya Allah ya. Istri saya bukan selebgram, bukan influencer, nggak suka dipoto, nggak ada sosmed. Bunda pernah lihat nggak istri saya? Pernah ya, nggak pernah ditunjukin di ini.
Bukan saya nggak mau, istri saya nggak mau. Apa jawabannya? Cukup, Lina mah ayah aja yang menikmati, orang lain nggak usah tahu siapa istrinya. Kalau mau difoto, saya foto sama jamaah, istri saya, sini, bunda fotoin. Makanya saya emang nggak pernah kepikiran untuk nikah lagi. Tahun ini ya, ya kan nggak tahu tahun depan mah atuh kan, ya nggak. Kan ya namanya manusiawi ya bunda, izin Allah. Apalagi ahilman diizinkan sama Allah, diizinkan ya, dikenal, diketahui, kan suka pengen ya, pengen nunjukin ke orang ini istri saya, pengen. Tapi karena saya istrinya nggak mau ditunjukin, saya malah bersyukur. Kenapa? Kan kalau kita pengen ditunjukin, ya ini si istri saya, oh pengen kelihatan seneng, hah? Iya, makanya saya nggak pernah kepikiran untuk nikah lagi. Tahun ini ya nggak boleh, nggak, ini bercanda ya. Maksud saya ternyata kita suka melihat semua tuh harus sama dengan apa yang kita mau ya. Padahal justru kita bisa menemukan kenikmatan dari apa yang kita nggak mau. Makanya pasangan terbaik itu bukan dia yang datang dengan segala kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam hidupnya. Status hari Sabtu malam Minggu itu. Iya udah, siapin kameranya, siapin. Biar disiapin. Takut lupa lagi kalimatnya ya. Siapin. Kita siapin dulu kalimatnya dan wajahnya disiapin dulu agak enak ya. Siapin ya. Pasangan terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Pasangan terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat di Bogor ya. Dari Bogor dan nemenin sampai ke puncak gitu kan ya. Bukan yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Dan itulah pasangan terbaik. Betul? Jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah dia pasangan yang bisa menyempurnakanmu dalam setiap kebaikannya. Status hari Kamis malam Jumat atau hari Sabtu malam Minggu itu ya, tergantung keadaan. Jelas? Saya diizinkan sama Allah punya istri yang beda banget sama saya. Saya orangnya seneng ngobrol. Ahilman mah bunda seneng ngobrol. Makanya bunda mungkin yang baru ketemu saya ngerasa akrab banget kan, ngerasa deket gitu, atau enggak juga? Enggak ya? Atau aja yang ngerasa SKSD begini kan? Kita tuh jauh, jarang, tapi ngerasa deket nggak? Kayak akrab gitu, kayak kenal lama. Padahal suka lihat di TikTok, di sosmed, asa jauh gitu. Tapi pas ketemu tuh asa deket. Itu saya seneng ngerasa begitu. Istri saya, pendiam. Istri saya mah bunda, kalau nggak ditanya nggak jawab, diem aja gitu, lempeng. Kalau datang kajian duduk, diam, balik aja gitu kan ya, diam. Saya orangnya royal, seneng ngasih. Kalau punya uang tuh yuk makan yuk, seneng. Istri saya enggak. Kalau uang udah masuk sama dia, susah keluar lagi gitu. Oh begitu ya, sama ya. Sebenarnya yang pinter nyari duit bukan saya, istri saya. Istri saya mah pinter nyari uang. Uang di dompet tahu, uang di ATM tahu, di lemari tahu ya. Itu istri saya. Jadi ya memang begitulah rumah tangga. Ternyata bunda, rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Dan yang keempat, rumah tangga itu
keadaan yang paling besar. Apa? Keadaan yang paling besar. Kenapa Ustadz? Karena rumah tangga bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi rumah tangga itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi. Betul? Setelah menikah nggak ada bahasa ini ibuku itu ibumu, enggak. Setelah menikah dari aku berubah jadi kita. Betul? Ini adekmu, bukan, itu adek kita. Itu pamanmu, bukan, ini paman kita. Maka di rumah tangga semuanya jadi milik kita. Saya milik istri saya, tapi ingat, berarti saya pun harus bertanggung jawab terhadap diri saya, karena kalau ada apa-apa tentang saya, yang mikirin bukan hanya saya tapi juga istri saya. Istri saya harus patuh sama saya, karena kalau ada apa-apa di istri saya berarti juga ada apa-apa dengan saya. Kita bicaranya, saya sakit, istri saya ngerasa sakit, istri saya tersakiti, saya juga ngerasa apa keadaan yang tersakitinya, harus saling ngerti. Maka rumah tangga itu dua keadaan yang paling besar, bukan hanya menyatukan dua hati tapi menyatukan dua keluarga. Maka mohon maaf kalau kita nggak paham ini, ujungnya berantem. Karena kita nggak sepakat. Berarti saat saya menikahi istri saya, berarti saya pun siap menerima keluarga besarnya. Betul? Maka nggak ada bahasa gini, kamu nikah sama aku, cukup kamu ya, aku nggak mau kenal sama orang tuamu. Nggak bisa. Itu namanya bukan rumah tangga, namanya rumah sakit. Kan masing-masing rumah sakit mah tuh. Betul apa betul? Nggak bisa pilih aku atau ibumu tuh, nggak bisa. Maka ingat para istri, Anda punya suami, suami Anda anak laki-laki, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ingat, ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk mencintai istrinya. Betul? Ibu yang baik gak mungkin bilang begini, tuh istrimu ajarkan sama kamu, harus hormat sama ibu. Benar, tapi ingat, ibu yang baik akan ngajarin anak laki-lakinya untuk menghargai istrinya, mencintai istrinya. Maka sebelum ibu minta kepada anak laki-laki, kalau dia udah punya istri, dia akan bilang, anakku, istrimu udah cukup belum kebutuhannya? Istrimu sudah dikasih belum yang diinginkannya? Pasti begitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Makanya mohon maaf ya, tidak ada perbandingan antara istri dan ibu. Catat, tidak ada perbandingan istri dan ibu. Keduanya adalah pintu keberkahan bagi seorang suami untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Maka ingat, seorang suami, ketika engkau memberi nafkah kepada istrimu, itu kewajiban. Dan ketika engkau memberikan nafkah kepada ibumu atau orang tuamu, itu adalah kebaikan. Jelas? So, tidak ada perbandingan antara posisi suami, istri, ibu, tidak ada. Dua-duanya adalah pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ahilman tebalkan kalimat ini? Karena ini sering jadi persoalan. Betul? Nauzubillah, sampai ada bahasa begitu kan, mulai hari ini pilih aku atau ibumu. Nggak boleh. Itu masih sinetron. Azab itu biasanya tuh. Dan tidak juga ada bahasa, punten para bunda yang barangkali udah punya mantu, punten, para bunda yang sudah punya mantu, jangan bandingkan menantumu dengan dirimu. Jangan bilang, nak pilih mana, ibu atau istrimu. Jangan. Itu istri adalah orang yang dipilih oleh anak laki-lakimu untuk bisa mendampingimu. Maka ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk mencintai istrinya. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini?
maka rumah tangga itu keadaan yang paling besar yang saling menguatkan. So kesimpulannya, rumah tangga itu saling apa? Bukan saing. Catat status hari Minggu itu. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Berarti Ustadz harus saling apa? Harus saling apa? Ternyata masing-masing ada sikap yang harus kita miliki. Salingnya ada 4. Ada berapa? 4. Sikap terbaik yang harus dimiliki oleh suami istri agar mendapatkan kebaikan di rumah tangga. 1, sikapnya namanya ikhlas. 2, 3. 2, sikapnya ridho. 2, 3. 3, sikapnya syukur. 2, 3. 4, sikapnya sabar. 2, 3. Ada berapa? Yang pertama 2, 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coba pakai gerakan biar nempel. Kalau ikhlas, ikhlas, ridho, syukur, sabar. Boleh? 4 sikap di rumah tangga suami dan istri agar bisa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. 1, 2, 3, 4. Saling ikhlas, saling ridho, saling syukur, saling sabar. Gimana caranya saling ridho? Gimana caranya saling ikhlas? Gimana caranya saling syukur? Dan gimana caranya saling sabar? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya nggak kerasa udah jam 11:05 coba. Berarti Ahilman teh udah ceramah 1 jam lebih 15 menit. Kerasa apa enggak? Bosan apa enggak? Capek apa enggak? Yang capek siapa? Ustaz ya. Gimana caranya saling ikhlas, gimana caranya saling ridho, gimana caranya saling syukur, dan gimana caranya saling sabar. Lihat di YouTube saya juga ada nasihat pernikahan. Jadi biasanya ini materi nasihat pernikahan saya kalau di nikahan biasanya ini, tapi dibedah dalam 20 menit. Lihat Instagram saya, udah follow apa belum? Follow Instagram Ahilman Fauzi yang ada centang birunya ya, itu Ahilman, karena banyak banget. Ada Ahilman Fauzi apa isinya jualan pelangsing gitu, setengah rambung cek Ahilman teh ya. Pokoknya Ahilman isinya Ahilman Fauzi yang ada centang biru. Di TikTok juga ada Ahilman Fauzi, itu isinya kegiatan saya. Kalau video saya ceramah ada kata Ahilman, cari kata Ahilman, itu 1,5 juta apa kalau nggak salah followernya di TikTok. Ya, nah itu yang jadwal saya, Ahilman Fauzi Daily itu jadwal saya. Kalau yang pribadi saya Ahilman Fauzi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada ilmunya nggak hari ini? Ada ilmunya? Bagus? Bisa diamalkan? Kok agak ragu jawabannya? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Masih mau ngaji lagi sama Ahilman? Tolong PR ya, di rumah dipelajari surat Ar-Rum ayat 21. Boleh kasih PR? Boleh ya, dikasih PR boleh ya, biar ada pembahasan yang kuat. Ini Ahilman sengaja nggak bedah ayatnya karena biar cepat waktunya, biar bunda yang tadabur di rumah nanti. Surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 34. Surat Ar-Rum ayat 21 itu bicara tentang prinsip rumah tangga. Surat An-Nisa 34 itu bicara hak dan kewajiban suami istri di rumah tangga. Tolong dipelajari itu, dibaca di rumah. Nanti kita ketemu lagi, kita bisa belajar lagi.